Kadang-kadang kan kagak. Terus kemudian suami tiba-tiba nggak cinta sama istrinya, malah cinta sama istri orang. Ini yang berbahaya. Sama juga sama istri. Istri malah kagak cinta sama suaminya, justru malah cinta sama suami orang. Buktinya kalau ngangkat lagi ditelepon sama suaminya, ngangkatnya biasa-biasa aja. Tapi kalau suami orang yang telepon sama ibu-ibu, wah, ngangkatnya penuh dengan nada-nada yang sangat indah. Assalamualaikum. Dengerin dulu. Assalamualaikum. Kata yang lainnya, ibu langsung jawab, Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Dia hanya pandai membicarakan keburukan orang lain, mengoreksi orang lain pandai, mengoreksi keburukan orang lain pinter, tetapi mengoreksi keburukan dirinya sendiri tidak tahu. Padahal dalam Al-Quran, Iqra kitabaka kafa binafsikan yauma alaika hasibun. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala rasulihi liyakuna basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi ta'ala bi'idnihi wa sirajan munira wa ilal jannati mustaqarran wa muqama wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan keluarga besar Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pakem, yang kagak bisa saya sebut satu persatu nama-namanipun, ingkang kula muliakan, ingkang kula hormati, dan juga Jamiatul Hadrah yang juga saya muliakan dan yang juga saya hormati, semua para dewan guru sekecamatan Pakem, kesemuanya juga yang sangat saya hormati. Oleh karena itu, mari yang pertama-tama kita ngaturaken puja lan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya kita diberikan sehat oleh Allah, kita diberikan banyak nikmat, diberikan keberkahan, dan bahkan sampai saat sekarang ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka halal bihalal. Hal ini adalah merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan perkumpulan pada saat sekarang ini mudah-mudahan menjadi perkumpulan yang senantiasa berkelanjutan kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua kalinya sholatullahi wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat mulia, the leader and super manager, king of the king,
Beliau adalah Nabi yang istimewa, sang empu daya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minta berdiri apa dulu? Berdiri. Berarti kesenangan kalian berdiri. Ini pakai bahasa Indonesia, Madura, India, Arabik, atau Inggris. Dapur ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi ini adalah pagi yang sangat berkah, pagi yang sangat istimewa. Kenapa? Karena pada saat pagi ini kita berkumpul dalam forum silaturahim, dalam forum cinta kasih dan sayang, dalam forum penanaman cinta kasih dan sayang kepada sesama manusia yang dibingkai dengan halal bihalal. Halal itu boleh, bihalal dihalalkan atau dibolehkan. Artinya apa? Berarti kita harus saling menuai maaf-maafan dan selalu memberikan maaf kepada semua manusia yang ada di dunia ini, lebih-lebih yang berkumpul pada saat pagi hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang manusia yang benar-benar manusia itu pasti memiliki sifat atau sikap pri kemanusiaan kepada sesama manusia. Jadi kalau manusia nggak punya sifat pri kemanusiaan kepada sesama manusia, itu berarti masih belum menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia, atau masih belum menjadi manusia seutuhnya. Karena belum tentu yang ada saat sekarang ini semuanya manusia, belum tentu. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak sekarang namanya manusia tapi wujud perilakunya hewan. Namanya manusia, perilakunya seperti kera. Namanya manusia, perilakunya seperti singa, angkuh, nggak mau dikasih tahu, nggak mau dikasih bimbingan, nggak mau. Pokoknya siapa yang membimbing saya, siapa yang menasihati, mencoba-coba nasihatin saya ajak tengkar, singa. Jadi namanya manusia, tapi wujudnya hewan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan orang, apalagi orang-orangan. Jadi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapakah manusia? Ittaqullah, dialah orang yang bertakwa kepada Allah. Dialah orang yang takut kepada Allah, bukan takut kepada kiai, bukan takut kepada ulama, bukan takut kepada habib, bukan takut kepada kepala sekolah, tapi ittaqullah, takutlah kepada Allah. Inilah manusia yang takut kepada Allah. Cuman sekarang ini kebanyakan orang itu kagak takut kepada Allah. Ada laki-laki yang mau beristri lagi, tetapi karena bukan takut kepada Allah, tapi takut sama istrinya. Takwa, kasih tau. Mau mengerjakan perbuatan yang buruk bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena takut kepada manusia. Oh enggak lah, aku malu sama dia, aku malu sama mertua. Bukan takut kepada Allah. Apalagi manusia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, positif di dunia ini kagak ada kemaksiatan dan dosa. Kenapa? Karena di setiap kita melangkah, di setiap kita mau melakukan apapun, dia selalu merasa dipantau oleh Allah, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana kita mau melakukan perbuatan buruk, mau melakukan dosa, kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Inilah yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sekarang itu banyak orang yang nggak takut kepada Allah. Takutnya karena orang, takutnya karena siapa-siapa. Akhirnya nggak muncul nur ketakwaan di dalam hatinya.
Makanya yang paling terpenting itu kan nur ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Kalau sudah nur ketakwaan itu melekat kepada hati kita, maka hati kita akan menjadi hati yang bersih. Hati kita akan menjadi hati yang lapang. Hati kita akan dipenuhi dengan hati yang cinta, kasih sayang kepada sesama manusia. Inilah nur ketakwaan yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita, yang perlu ditanamkan di dalam jiwa kita, sehingga kita menjadi manusia yang selamat dunia lan akhirat. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itu Bapak Ibu semua yang kumpul pada saat sekarang ini, kita semua itu bersaudara. Jadi buat apa kita saling bermusuhan, buat apa kita menanamkan diri dan dengki, apalagi sombong apalagi kepada semua dewan guru, apalagi sesama manusia. Ngapain kita menanamkan sifat itu? Karena sifat itu adalah sifat yang buruk, dan sifat yang buruk kalau ditanam di dalam hati kita, maka akan memunculkan banyak keburukan yang ada di dalam diri kita. Karena awal dasarnya manusia itu hatinya bersih, manusia itu hatinya fitrah. Apa fitrah? Suci. Cuman karena kadang-kadang kita itu enggak memperhatikan apa yang kita lakukan, akhirnya hati kita terkotori. Ketika sudah hati terkotori, maka apapun yang kita lakukan itu pasti enggak benar. Kenapa? Karena dasarnya sudah kotor. Tetapi kalau dasarnya bersih, terus kita jaga kebersihannya, positif apa yang kita lakukan. Jadi kalau hati kita sudah bagus, maka apapun yang kita kerjakan itu pasti bagus. Makanya harus dimulai dari hati kita. Makanya mengapa para ulama dahulu, mengapa para salaf soleh, orang-orang yang besar, yang hebat pada masa-masa dahulu itu memiliki perilaku yang baik, memiliki akhlak yang baik, karena pendidikannya dimulai dari pendidikan spiritual, pendidikan hati, kebersihan hati, kemapanan hati, sehingga memiliki perilaku yang baik. Karena sebenarnya tergantung hati kita semua. Pada saat sekarang ini kita saling bermaaf-maafan. Kalau cuma lisannya yang memberikan maaf kepada sesama, siapapun bisa. Anak kecil pun juga bisa. Tapi masukkah ke dalam hati? Atau saat sekarang kita memberi maaf, besoknya mengungkit kesalahannya lagi, besoknya membaca keburukannya lagi? Apa seperti itu hati yang bersih? Tidak. Itu namanya kadang-kadang bersih, kadang-kadang tidak. Itu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang bertambah iman, kadang-kadang berkurang iman. Itu enggak baik. Kalau sudah kadung bertambah, teruslah tambahi keimanan kita. Teruslah kita menanam rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Teruslah kita menanam rasa kasih cinta kepada sesama manusia. Karena kalau manusia ingin dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan lain selain kita mencintai kepada sesama manusia. Makanya oleh karena itu Rasulullah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimuna, siapapun kita yang menyimpan kasih sayang, siapapun kita yang ada kasih sayang, maka akan disayang oleh yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi, maka cintailah seluruh makhluk yang ada di dunia, maka niscaya kita akan dicintai oleh yang maha memiliki langit dan bumi. Alhamdulillah. Kenapa kita mencintai kepada sesama manusia, lalu kemudian Allah mencintai kita? Karena inilah karya Allah, karena inilah ciptaan Allah. Engkau semua adalah ciptaan Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Paling baiknya makhluk yang diciptakan di dunia adalah manusia. Maka siapapun yang baik kepada manusia, siapapun yang cinta kepada sesama manusia, maka Allah pun juga akan mencintainya. Cuman ibu-ibu jangan salah tanggap.
Karena kalau kemudian cinta ini kalau salah tempat, ini juga bisa membawa malapetaka dan membawa malabahaya. Kalau udah punya suami, ya suami lo yang lo cinta. Kalau panjenengan yang laki-laki udah punya istri, ya istri lo yang kau cinta. Bagian-bagian yang lain ngikutin. Ini kadang-kadang kan kagak. Terus kemudian suami tiba-tiba nggak cinta sama istrinya, malah cinta sama istri orang. Ini yang berbahaya. Sama juga sama istri. Istri malah kagak cinta sama suaminya, justru malah cinta sama suami orang. Buktinya kalau ngangkat lagi ditelepon sama suaminya, ngangkatnya biasa-biasa aja. Tapi kalau suami orang yang telepon sama ibu-ibu, wah, ngangkatnya penuh dengan nada-nada yang sangat indah. Assalamualaikum. Dengerin dulu. Assalamualaikum. Kata yang lainnya, ibu langsung jawab, Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Sudah jawab itu sama ibu-ibu. Ini Pak Tony, temannya suamimu. Oh Pak Tony, Pak Tony. Lu udah kangen juga sama Pak Tony. Kapan mau Pak Tony mau silaturahim ke sini? Ini bahaya itu. Kalau itu suaranya mendahoi-dahoi begitu kepada suami orang, maka suami orang akan suka dan akan cinta kepada ibu. Kenapa? Karena ibu menggoda. Walaupun niatannya gagal menggoda, tapi kan itu suaranya kan mendahoi-dahoi. Salam Bapak Tani. Bukan suara-suara manja. Coba kalau ada orang nelpon, laki-laki yang nelpon, sekali-kali dijawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dia nggak nelpon lagi. Ini kalau sama orang, wah luar biasa kita itu ya, luar biasa kasih sayangnya, lemah lembutnya. Tapi kepada suami sendiri, kenapa kita kok nggak lemah lembut? Kepada suami sok mau mengatur, kepada suami sok menyalahkan terus. Maka sifat yang seperti ini harus dibuang jauh-jauh, karena sifat yang seperti ini akan menghancurkan rumah tangga. Maka oleh karena itu kasih sayang, cinta kasih yang ada di dalam hati kita harus benar-benar tepat penempatannya. Harus benar-benar mapan penempatannya. Karena kalau rasa kasih sayang ini salah pada penempatannya, maka akan berakibat fatal. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka forum silaturahim ini akan melahirkan rezeki. Forum silaturahim ini akan melahirkan kekokohan hubungan persaudaraan. Akan melahirkan kekokohan tali ikatan silaturahim. Maka oleh karenanya, janganlah kita sering memutus hubungan silaturahim kepada siapapun. Kita punya tetangga, maka wajib kita berbaik-baik kepada tetangga. Coba di belakang itu jangan rame. Ini bukan SD ya. Ini SD, ini TK atau ibu-ibu. Mungkin nanti kalau saya diundang ke sekolah-sekolah antum semuanya, kalau anak-anak ibu itu lagi rame, maka ibu yang menyadarkan. Kalau di sini rame, saya Ramu Segoro yang menyadarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau ada orang yang berbicara, ya didengerin gitu. Ansip diamlah, jangan ngomong sendiri. Nanti saya tarik ke belakang, lalu saya kasih mic, biar Anda yang berceramah. Oke? Silakan. Gimana lalu itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita punya tetangga, kita punya saudara, rapatkan barisan kepada saudaranya. Jangan sekali-kali kita membenci kepada saudaranya.
Kita bermasyarakat, berbaik-baiklah kepada masyarakatnya. Kita punya kepala sekolah, berbaik-baiklah kepada kepala sekolahnya. Dan kepala sekolah pun juga harus baik kepada gurunya. Dan kalaupun kita itu menjadi seseorang yang menanamkan kebencian kepada sesama manusia, menanamkan kebencian kepada sesama, ini adalah perilaku buruk. Dan ini bukan perilaku sejatinya manusia, tetapi ini adalah perilaku setan atau sifat iblis yang sudah tertanam di dalam hati kita. Dan ini tidak akan mampu memberikan persaudaraan yang baik. Maka persaudaraan yang baik hanya akan mampu menjadikan persaudaraan itu menjadi persaudaraan yang cinta penuh kasih sayang dengan saling menghargai dan menghormati. Menghargai dan menghormati. Bukan hanya orang yang kaya yang kita hormati, bukan hanya kiai yang kita hormati, bukan hanya penceramah yang kita hormati, semuanya wajib kita hormati. Kadang-kadang orang kan pilih-pilih. Kalau bukan kiai nggak dihormati, kalau bukan orang kaya nggak dihormati, kalau orang miskin nggak dihormati, kalau orang miskin, apalagi orang miskin tampan nggak dihormati. Nah ini kurang betul ya. Jadi bagaimana kita menanamkan kasih sayang rahmah kepada siapapun manusia, menyayangi, mencintai, menghargai, menghormati kepada sesama manusia. Ini adalah ajaran Gusti kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka oleh karena itu saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah berhati-hati di dalam bergaul, di dalam bersama, di dalam bermusyawarah, di dalam bertetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kehati-hatian. Jangankan kepada sesamanya, jangankan kepada saudara-saudaranya, jangankan kepada santri-santrinya, kepada musuhnya Rasulullah itu penuh dengan akhlak dan keistimewaan. Dia menghargai kepada musuh-musuhnya. Enggak pernah Rasulullah membentak kepada musuhnya, kepada saudara-saudaranya, apalagi ini kepada musuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan, menuai dengan akhlak dan perilaku yang istimewa kepada musuh-musuhnya. Sehingga dulu banyak orang-orang yang memusuhi kepada Nabi Muhammad, yang tidak mau terhadap agama Nabi dengan akhlak beliau, dengan perilaku beliau, sehingga orang-orang itu tertarik bukan karena apanya, tetapi karena akhlak dan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ubur-ubur ikan lele kok tegang le. Makanya jangan ngomong kalau nggak ini dimarahin gitu. Ngatur. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqun azim. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Rasulullah setinggi-tingginya, bukan karena ilmunya, bukan karena dia jadi guru, bukan karena dia punya dunia, bukan karena dia punya harta, bukan karena dia punya rumah yang baik, tetapi Allah mengangkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena khuluqun azim, memiliki akhlak yang istimewa, memiliki akhlak yang agung. Nah, jadi intinya akhlak, intinya perilaku. Banyak kalau orang mau berbicara pandai, banyak. Orang mau berbicara banyak uangnya, banyak juga yang banyak uangnya. Mau ngomong orang yang pinter, mau ngomong S1, S2, S3 sampai S lele, S telur dan lain sebagainya, banyak orang yang paham tentang itu. Tapi sekarang pertanyaannya, sudahkah kita memiliki akhlak? Sudahkah kita saling menghargai terhadap sesama manusia? Kadang-kadang kita tidak menghargai kepada sesama manusia karena nilai manusia ialah yang berperi kemanusiaan yang saya sebutkan tadi. Maka tanamkan itu, nilai-nilai itu di dalam hati kita.
Jangan hanya engkau wiridan la ilaha illallah, Anda sudah merasa baik. Anda membaca Al-Quran sudah merasa baik. Tapi perilaku Anda kepada sesama manusia, perilaku Anda kepada sesama makhluk ciptaan Allah, tidak memiliki sifat sedikit pun menghormati, tidak memiliki sifat sedikit pun menghargai, menuai akhlakul karimah, sopan santun yang ada di dalam diri kita, maka itu semuanya batal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, jadikanlah forum silaturahim ini menjadi bahan pengingat kepada diri kita semua. Kenapa? Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kekurangan, tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Siapapun manusia pasti pun juga memiliki kekurangan dan kesalahan. Sebaik apapun manusia amalnya juga pun punya kekurangan. Seburuk apapun manusia pasti pun juga memiliki kebaikan. Saya pun yang ada di depan yang ceramah, tak temu hati saya itu baik apa tidak, pada tak temu. Yang ada di depan ini, apakah saya langsung masuk surga nanti? Belum tentu juga. Jadi sama-sama tidak diketahui. Apakah hati saya baik atau tidak, belum juga diketahui. Orang sholat saja, orang sholat hatinya baik atau tidak, itu masih belum diketahui, apalagi yang tidak sholat. Orang yang berpuasa hatinya masih belum diketahui, apalagi yang tidak puasa. Jadi semua manusia sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka buat apa kita sering-sering membicarakan kejelekan orang lain? Makanya kadang-kadang kan yang paling pintar yang ada di dalam diri kita itu kalau lagi membaca keburukan orang lain. Muni suruh nyatorin kubon tetangko, muni suruh nyatorin kubon teretan, muni suruh nyatorin kubon rumah bodok, rumah timur kepeng terah. Tetapi ketika sudah berhadapan dengan keburukan dirinya, dia buta dan dia tidak mampu membaca keburukan dirinya. Ini yang disebut mulo atine peteng lan nista. Dia hanya pandai membicarakan keburukan orang lain, mengoreksi orang lain pandai, mengoreksi keburukan orang lain pintar, tetapi mengoreksi keburukan dirinya sendiri tidak tahu. Padahal dalam Al-Quran, Iqra kitabaka kafa binafsikan yauma alaika hasibun. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan di tahun yang lalu, dosa-dosa yang kita lakukan banyak karena kita mengkaji dosa-dosa yang kita lakukan. Banyak ibadah yang tidak dikerjakan oleh kita. Puasa di bulan Ramadan banyak yang kobong. Sholat pun juga jarang dikerjakan. Ingat kepada Allah pun juga jarang kita lakukan. Tetapi kalau soal dunia, kalau soal harta, 24 jam tidak ada henti-hentinya kita mengingatnya. Betul? Urusan dunia apa? Pangeran kirim-kirim 5 menit di bagon apa jangan bagon surat masih di sana. Tapi urusan dunia 24 jam mana bilis. Mana ada semut itu berhenti, tidak ada. Pak bodoh semut, pak temu tangkin tangan, pak koroban, tidak ada. Hanya mau pilih 24 jam tiap hari urusan dunia terus. Tidak ada ingat-ingatnya kepada Allah. Makanya semakin dia jalan mencari dunia 24 jam tiap hari, bilis semut itu tidak pernah punya rumah. Rumahnya hanya di lubang. Lubang apa? Lubang tanah. Pada saat hujan, semut keluar. Kenapa? Karena kebanjiran, tidak punya rumah. Itulah gambaran orang yang sering dirinya itu hanya dunia saja, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba diperhatikan. Halo, tawon. Anda tahu tawon? Tahu yarwan? Tak tahu kan yarwan? Montoro tawa ngalak nyaruan pasena kayak lo nggak bodoh.
Tahu hendaknya rawan itu kerjanya baik, dia istiqomah, nggak pernah melakukan keburukan. Kalau udah keluar dari rumahnya, kalau udah keluar dari jumpunya, positifnya rawan itu hinggap di tempat-tempat yang indah, hinggap di tempat-tempat yang baik, bunga-bunga yang sangat indah. Nggak sama dengan apa itu? Oh, lalat. Kalau lalat itu kan nggak pernah ada di bunga, tapi adanya di tumancut itu. Telur-telur kita itu, ya, itu buruk itu. Tapi kalau nyaruan, masya Allah, berperilaku baik, berakhlak baik, berada di tempat yang baik, akhirnya Allah melipat gandakan rezekinya, dan Allah menciptakan rumah yang bertingkat-tingkat, yang berlantai-lantai, hotel sianya mah kalap kawan. Tapi semut dunia saja tiap hari. Tuh lagi Allah sebenarnya. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, alam kayatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat adalah lebih utama dari segala-galanya. Kenapa kita tidak memperhatikan akhirat? Kenapa kita hanya memperhatikan dunia yang hanya sementara, yang kemudian ditumpuk-tumpuk, dikumpulkan banyak, kemudian justru ditinggalkan oleh kita. Ditumpuk-tumpuk banyak, mewah, lalu kemudian ditinggal mati oleh kita. Kenapa kita lebih tertarik kepada dunia yang akan kita tinggalkan, dan kenapa kita tidak tertarik kepada akhirat yang akan kita tempati? Betul? Oh, coba merah Surabaya. Tapi disuruh ingat kepada Allah, disuruh tafakkaru kepada Allah, disuruh zikir kepada Allah, elengono saking Gusti Allah. Waduh, manasnya luar biasa. Bagaimana kita akan mendapati kehidupan yang bahagia? Bagaimana kita akan mendapati kehidupan yang berkah? Yang Maha memberi berkah kita jauhi, yang Maha memberikan kebahagiaan kita jauhi, maka kita selama-lamanya tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Maka oleh karenanya, mari kita semua saling sadar dan menyadari bahwa sebenarnya kita adalah manusia-manusia yang berdosa, manusia-manusia yang banyak kesalahannya. Kita sadari dan kita tubu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhentilah mencari keburukan dan kesalahan orang lain, maka berusahalah mencari keburukan diri kita sendiri. Ini adalah sebuah konsep bagaimana senantiasa kita menjadikan sesama manusia tidak membaca keburukan orang lain. Maka mulailah dari diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, halal bihalal kita niatkan untuk menabung silaturahim, menciptakan hati yang bersih, menciptakan hati yang damai, menerima segala apa yang terjadi kepada diri kita. Perilaku manusia salah kepada diri kita, kita ampuni. Sebelum mereka meminta maaf, ajarilah diri kita untuk memberikan maaf kepada siapapun manusia. Maka manusia yang selalu memberikan maaf kepada sesama manusia, Allah justru akan memberikan perhatian maafnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan menjadikan jalan kelak nanti ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya cukup dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa berkah dan membawa manfaat kepada kita semua. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan apa yang saya sampaikan,
sampaikan juga apa yang saya ucapkan mungkin menyinggung perasaan para panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan acara sampai selesai karena masih ada acara jam 10 di Sumber Waringin.